Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Rahayu M. Ahmad, NPM 022720111106. Saya di sini akan mereview sebuah artikel jurnal yang diberi tugas kepada saya untuk mata kuliah konsentrasi seminar perpajakan dan pengauditan. Oke, baik, mungkin kita langsung saja ke dalam review jurnalnya. Oke baik, kali ini judulnya yaitu Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. Jadi itu adalah judulnya. Penulisnya yaitu Viva AAA Kowel dan Ditjen Kalani dan Stephen J. Tangkuman. Pada tahun 2020, abstraknya, pajak memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan di Indonesia. Karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Kepatuhan membayar pajak menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan pendapatan daerah. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yaitu pendekatan kuantitatif, pemilihan sampel menggunakan metode accidental sampling dengan membagikan kuesioner kepada 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor Samsat Kabupaten Minahasa Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. Samsat Minahasa Selatan sebaiknya meningkatkan layanan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk senantiasa membayarkan pajak tepat waktu. Oke baik, kita masuk dalam latar belakang. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Minahasa Selatan mengalami peningkatan secara angka. Namun, jika dibandingkan dengan target, dari segi presentasi mengalami perubahan yang tidak konstan setiap tahun. Di mana pada tahun 2015 realisasi mengalami penurunan dari 92,38% menjadi 90,42%. Selanjutnya pada tahun 2016 kembali terjadi peningkatan pencapaian target yaitu 114,34%, namun pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan presentasi yaitu 102,30%. Belum optimalnya penerimaan pajak dipengaruhi oleh ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, di mana pada tahun 2018 pajak kendaraan bermotor yang memenuhi kewajibannya sejumlah 18,556 wajib pajak, sedangkan jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah 32.000 wajib pajak. Meskipun realisasi penerimaan dibandingkan dengan target yang sudah baik, di mana tahun 2016 dan 2017 berhasil melampaui target. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar, wajib pajak yang memenuhi kewajibannya baru sekitar 57%. Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran secara individual yang mendorong wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk kesediaan pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak akan pentingnya pajak untuk sumber penerimaan negara.
Pengetahuan wajib pajak merupakan semua informasi yang dimiliki wajib pajak berkaitan dengan tata cara dan ketentuan perpajakan. Semakin tingginya pengetahuan wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotornya. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat, maka wajib pajak akan semakin paham kewajiban perpajakannya dan juga sanksi yang akan diterima bila melakukan kewajiban perpajakan, sehingga mengakibatkan wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak. Nah, kesadaran wajib pajak ini mencerminkan kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, terutama membayar pajak. Tuntunan akan meningkatkan penerimaan serta perubahan-perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan, menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan. Pengelolaan dan penyederhanaan sistem administrasi perpajakan akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan sistem administrasi yang baik, diharapkan pemerintah mampu mengoptimalisasikan penerimaan dan meningkatkan kepatuhan pajak. Sistem administrasi yang efisien akan memudahkan wajib pajak untuk memahaminya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oke, baik, kita masuk dalam perumusan teori. Teori ini dibagi menjadi dua, yaitu teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Menurut Robin dan Judge dalam Purnaditya 2015, teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengamatan langsung. Proses dalam pembelajaran sosial untuk menentukan pengaruh model pada seseorang individu yang meliputi yang pertama, proses perhatian, yaitu proses individu yang mengenali dan mencurahkan perhatian terhadap sebuah model. Dan yang kedua, proses penahanan, yaitu proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia. Yang ketiga, proses reproduksi motorik, yaitu proses individu mengubah pengamatan menjadi tindakan. Dan yang keempat, proses penegasan, yaitu proses individu menampilkan perilaku yang dicontohkan jika tersedia intensif, positif atau negatif. Yang kedua, teori perilaku terencana atau Theory of Planned Behavior. Dalam Theory of Planned Behavior atau TPB yang dikemukakan oleh Ichen Azen, dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh 3 faktor. Dikutip dalam Tusaniyah 2016, yaitu yang pertama, behavioral belief merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Dan yang kedua, normative belief, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Yang ketiga, control belief merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau yang menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut, atau yang disebut dengan perceived power. Oke, baik, sini kami masuk dalam metode penelitian. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian asosiasif. Penelitian asosiasif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Bentuk hubungan penelitian asosiasif yang digunakan pada penelitian ini yaitu hubungan kausal. Nah, menurut Sugiono, hubungan kausal
adalah hubungan variabel independen dan juga dependen yang bersifat sebab akibat. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di UPTD PPD Samsat Minahasa Selatan. Pada tahun 2018, jumlah wajib pajak yang terdaftar sejumlah 32.000 wajib pajak dan jumlah wajib pajak yang menjadi sampel adalah 100 wajib pajak. Metode sampling, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non-probability sample dengan menggunakan metode accidental sampling. Accidental sampling ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Kita masuk dalam hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. Samsat Minahasa Selatan sebaiknya meningkatkan layanan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk senantiasa membayarkan pajaknya tepat waktu. Di sini juga ada keterbatasan kepada peneliti. Keterbatasan pada peneliti yaitu agar dapat meneliti secara lebih mendalam mengenai pengetahuan wajib pajak atau kesadaran wajib pajak dan modernisasi perpajakan. Karena topik modernisasi yang dibahas dalam penelitian ini masih bersifat umum dan luas, sehingga masih banyak faktor-faktor spesifik berhubungan dengan modernisasi administrasi perpajakan yang dapat diteliti. Selanjutnya juga dapat dikaitkan dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan, seperti sanksi administrasi yang menjadi bagian dari indikator pengetahuan wajib pajak, namun tidak dibahas secara mendalam dalam penelitian ini. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.